Adegan diawali dengan terlihatnya 3 bocah yang sedang asik bermain di lapangan. Ketika sore tiba, terdengar azan maghrib berkumandang. Wati yang mendengar azan mengajak kedua kawannya untuk kembali pulang. Karta, Derajat, Balio. Akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Karta dan Derajat dikarenakan mereka masih asik bermain. Ketika asik bermain, Derajat memukul tongkat kayu hingga terlempar ke hutan. Terpaksa Karta harus mengambil tongkat tersebut. Wah, semi tak balas nang. Ketika mengambil kayu, tiba-tiba terdengar suara Wati berteriak minta tolong. Ternyata hal serupa juga menimpa Karta, ada sesuatu di dalam tanah yang menarik dirinya. Ketika ditarik, ternyata jari manisnya putus, dan Karta pun berguling-guling kesakitan. 30 tahun kemudian, kita diperkenalkan oleh 3 orang bocah yaitu Adi, Saman, dan Ayu. Suatu hari terlihat Adi dan Saman sedang berlari ke sekolah dikarenakan mereka kesiangan. Di tengah perjalanan tanpa sengaja mereka menabrak seorang pemuda bertingkah aneh. Ternyata itu adalah Karta yang sudah beranjak dewasa. Dikarenakan sering terlambat, mereka pun dimarahi oleh Bu Woro, wali kelas mereka. Sudah jam berapa ini? Maaf Bu, tadi saya dan Saman habis. Mereka pun dihukum harus menulis saya tidak akan terlambat lagi di papan tulis. Ketika pulang, Ayu mengingatkan Adi bahwa dia dicari bapaknya dikarenakan Adi lupa mengantarkan madu ke warung Pak Marto ayah Ayu. Oh, Tadi pagi kamu dicariin bapak. Kalau ndak niat nitipin madu di sini, aku tinggal bilang kok sama Samiun. Saya niat kok, Pak. Cuma tadi saya bangun Ketika hendak pulang, mereka berpapasan dengan mobil yang memberitahukan bahwa akan ada pertunjukan wayang di desa sebelah. Adi dan Saman pun berniat untuk menonton pertunjukan tersebut. Di tengah perjalanan pulang, mereka berdiskusi bagaimana cara merayu kakaknya Saman agar Saman mendapat izin untuk pergi menonton pertunjukan tersebut. kita harus nonton, Di. Tapi masmu dulu. Santai, Di. Ketika Adi bicara, ternyata ia hanya seorang diri. Man, Man, gak lucu, Man. Gak lucu loh, Man. Saman. Ternyata Saman menjahili Adi. Adegan berpindah kepada Ayu yang sedang mengantarkan makanan ke rumah Pak Le-nya. Akan tetapi makanan itu ditolak, dan Karta meminta Ayu untuk segera pulang karena hari sudah menjelang maghrib. balik. 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 Adegan berpindah ke rumah Saman di mana terlihat Saman sedang menyuapi neneknya yang sedang sakit. Ini sudah waktunya makan loh, Mbah. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Ternyata Samyun yang datang setelah mencari madu di hutan. Samyun mengingatkan Saman untuk mengantarkan botol madu ke warung Pak Marto karena dari hasil jual madulah mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini botol-botol kenapa masih di sini? Kamu kelupaan lagi? Kamu pikir uang jajan kamu itu dari mana? Dari mana? Suwe. Ketika Samyun pergi, terlihat sesosok nenek mengamati Saman. Keesokan harinya, terlihat Saman dan Adi sedang berlari menuju sekolah dikarenakan mereka bangun kesiangan. Setiba di sekolah, Saman berencana meminta izin kepada Bu Woro untuk mengantarkan madu ke warung Pak Marto. Alih-alih mendapat izin mereka malah dihukum harus membersihkan WC sekolah. Bu, Alamat gagal nonton wayang iki, Man. Saman mengatakan apapun yang terjadi mereka harus pergi nonton wayang. Ketika maghrib tiba, mereka tidak pulang tetapi malah pergi ke tempat pertunjukan wayang dengan menumpang pikap. Di tengah perjalanan, mereka membicarakan Bu Woro yang selalu galak dan kasar kepada mereka. Woro tuh beringas kayak gitu karena gak nikah-nikah. udah jahat, gak nikah lagi. Komplit. Nih, kalau perlu ya, si guru bajigur itu gak cuma minggat, biar mati sih, San. Tiba-tiba ban mobil pecah dan mobil terpaksa harus berhenti mengganti ban. Di saat bersamaan, Bu Woro yang baru pulang ke rumahnya diteror oleh iblis yang mengakibatkan ia tewas mengenaskan.
Udahlah. Pak Joto, Pak Mantri, mau kemana? Ketika selesai mengganti ban, Adi dan Saman mendengar kabar dari dua orang warga yang melintas bahwa Bu Woro mengalami musibah. Saman yang mendengar hal tersebut langsung terdiam. Segera mereka memutuskan kembali ke desa dan mengunjungi rumah Bu Woro. Anak, ini malam-malam. Pulang. Ini, tolong. Keesokan harinya, mereka melayat ke rumah Bu Woro. Di sana, Saman merasa menyesal karena sudah menyumpahi Bu Woro. Ketika ia menoleh ke jasad Bu Woro, tiba-tiba jasad Bu Woro melotot kepadanya. Dan ketika Bu Woro diangkut oleh ambulan, tiba-tiba Saman melihat mayat Bu Woro bangkit. Ternyata itu semua hanya mimpi. Semenjak Kamu sejak kejadian itu, pengajian kok nggak Saman kelihatan, menjadi orang yang pendiam dan jarang keluar rumah. Aku nggak enak badan. Malam harinya, sosok Bu Woro yang menyeramkan meneror Saman dengan muncul di hadapannya. Sontak hal tersebut membuat Saman kaget. Segera ia pergi ke kamar mandi dan membasuh mukanya. Akan tetapi, tiba-tiba iblis yang membunuh Bu Woro muncul dan merasuki Saman. Adegan berpindah kepada Ayu yang diajak ayahnya menyambut Bu Ningsih, guru pengganti Bu Woro. Keesokan harinya, Bu Ningsih mulai mengajar. Karakternya yang lembut membuat ia disukai oleh murid-muridnya. Pagi. Kamu pasti Adi. Sebentar lagi pelajaran mau dimulai. Ayo masuk. Sementara itu, di warung Pak Marto terlihat Samyun yang baru pulang kerja bermaksud mengambil uang hasil penjualan madu yang dititipkan di warung Pak Marto. Anu Pak, mau ngambil uang penjualan madu kemarin. Nah, wong madumu saja ndak pernah sampai ke sini kok minta uang. Sama ndak pernah nganter madu ke sini, Pak? Tanyakan sama adimu sana. Samyun yang mendengar hal tersebut benar-benar marah dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Samyun segera memarahi adiknya dan terjadilah pertengkaran antara kakak beradik tersebut. Man! Saman! Itu udah nggak punya duit dan kamu disuruh nganter madu aja males. Mau apa, Toman? Tiba-tiba, iblis yang merasuki Saman menampakkan dirinya dan membuat Samin ketakutan. Jangan! Lalu Saman yang sudah dirasuki oleh iblis dengan sadis menghabisi nyawa kakaknya. Kemudian Saman pergi ke rumah Pak Lurah dan membunuh seluruh ayam Pak Lurah dan meneror Pak Marto dengan botol yang berisi darah ayam. Kamu ngapain, Man? Man? Dan ketika Pak Lurah bangun, ia pun dikagetkan dengan banyaknya ayam yang mati di depan rumahnya. Sementara itu, kejadian aneh juga dialami Ayu. Ia melihat arwah Bu Woro di sekolah. Setelah sekolah, segera Ayu pulang ke rumahnya. Di sana sudah terlihat ayahnya, Pak Lurah dan keamanan sedang berbincang-bincang masalah kejadian tadi pagi. Sepertinya dia marah pada saya. Mendengar hal itu, segera Ayu mengajak Adi yang baru datang pergi ke rumah Saman. Ketika Pak Lurah dan warga lainnya tiba di rumah Saman, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka menemukan Samyun sudah tewas dengan tubuh bersimbah darah. Segera Pak Lurah memanggil warga sekitar.
Adi yang menyaksikan hal tersebut segera mencari Saman. Dia memberitahukan kepada Saman kalau kakaknya ditemukan tewas di rumah dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Kamu kenapa, Man? Sontak kejadian tersebut membuat gempar seluruh desa. Saman sementara diamankan di gudang milik Pak Lurah. Ketika waktu maghrib tiba, hantu Bu Woro dan Samyun pun muncul dan meneror Saman. Ketika hendak dijemput polisi dan Pak Lurah, Saman ditemukan sudah tewas gantung diri. Astagfirullah. Pasca kejadian tersebut, terlihat Adi jadi sering termenung dan mengurung diri. Lalu Bu Ningsih pun menghampiri Adi dan mengingatkan Adi bahwa dia bersedia menjadi teman bicara guna meringankan beban dan kesedihan Adi, dan ia juga mengingatkan Adi bahwa nilainya jauh tertinggal dari teman-teman sekelasnya. Lalu Bu Ningsih menawarkan pelajaran tambahan yang dimulai hari itu juga kepada Adi. Gak apa-apa, Bu. Hari ini aja. Adi pun bersemangat mengerjakan pelajaran tambahan hingga tanpa sadar waktu sudah menjelang maghrib. Di, Ibu tinggal sebentar ya, mau sholat di rumah. Ketika sholat, Adi merasa ada seseorang yang berbisik di belakangnya. Segera Adi merapikan buku dan pergi meninggalkan kelas. Ketika di luar kelas, ia berjumpa dengan Saman dan Adi pun kesurupan. Setelah kejadian itu sikap Adi menjadi aneh, ia sering merenung dan berdiam diri. Maaf, Pak. Adi masih ngantuk. Ya wes, raup. Terus subuhan ya. Adegan berpindah ke sekolah, di mana terlihat Adi sedang merenung. Ayu yang prihatin dengan kondisi sahabatnya, segera menghampiri dan menanyakan keadaan Adi. Alih-alih mendapat jawaban, Adi malah tetap diam membisu. Melihat hal itu, Ayu pun meninggalkan Adi. Ketika di luar kelas, tanpa disangka-sangka Ayu didatangi oleh arwah Bu Woro. Ketika Ayu kembali ke kelas untuk memperingati Adi, ternyata dia sudah tidak ada. Lalu Ayu pun mencari Adi. Adi! Ketika mencari Adi, Ayu bertemu dengan Karta pamannya. Karta mengatakan bahwa iblis telah kembali ke desa mereka dalam wujud Bu Ningsih. Sementara di tempat lain terlihat seorang bocah bernama Bondan sedang bermain di depan rumahnya. Dari jauh terlihat Adi mengajak Bondan pergi ke suatu tempat, dan sejak itu mereka berdua hilang entah kemana. Bondan? Bondan? Pak Lurah dan beberapa warga ikut mencari Adi dan Bondan, akan tetapi mereka tidak ditemukan. Keesokan harinya, Ibu Ningsih mengingatkan anak muridnya setelah pulang sekolah untuk segera pulang ke rumah dikarenakan situasi di desa sedang tidak aman. Sore harinya, terlihat Ayu hendak pergi sholat maghrib ke masjid, padahal ayahnya sudah melarang dikarenakan banyak kasus anak hilang di waktu maghrib. Gak apa-apa, Pak. Justru Ayu mau pulang ya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Adi yang terlihat habis menyembelih seekor hewan menggunakan celurit. Tiba-tiba Adi berlari dan mengejar Ayu. Sontak Ayu pun berlari menyelamatkan diri dari kejaran Adi. Beruntung ada warga yang melihat dan menolong Ayu. Astagfirullah, Ayu! Astagfirullah! Ya Allah, pintu belakang belum terkunci. Ternyata Adi berhasil masuk dari pintu belakang. Beruntung Pak Hansip segera datang dan melumpuhkan Adi. Sementara itu,
Di masjid ketika akan memukul beduk, Pak Lurah melihat ada darah menetes, ternyata Bondan berada di dalam beduk. Pak Ustaz! Pak Ustaz! Ada apa? Astagfirullah. Di tempat lain, Pak Marto yang sedang menunggu Ayu pulang dikejutkan dengan adanya mayat yang ada di samping warungnya. Sementara itu, terlihat Pak Ustadz sedang meruqyah Adi. Adi pun sadar. Dengan kejadian tersebut, warga mulai berpikir bahwa ada orang yang ingin main-main dengan desa ini. Dan mereka menuduh, Kartalah yang ada di balik semua ini. Dikarenakan kemarin subuh, ayah Adi memergoki Karta sedang mengamati dan menaruh jimat di rumahnya. Tak butuh waktu lama, warga segera mendatangi gubuk Karta lalu menghakiminya hingga babak belur. Musik! Sekarang kita ke rumah Karta. Kita tanya dia. Monggo! Keluar Karta. Karta! Ayo! Ayo! Kang yang kedua. Salahku apa? Salahmu apa? Koro-koro kowe anakku kesurupan. Hah? Wis musik. Sabar Pak Hasan. Sabar. Beruntung Pak Lurah dan Pak Marto segera menenangkan warga, dan Saman pun segera diamankan ke rumah Pak Lurah. Adegan berpindah kepada Bu Ningsih yang sedang menjenguk Ayu yang sedang sakit dan tidak masuk sekolah. Ayu teringat perkataan Pak Lenya, Karta, bahwa iblis telah kembali dan berwujud Bu Ningsih. Lalu Bu Ningsih pun mengingatkan Ayu untuk tidak ikut campur. Jangan ikut campur. Ayu segera menemui dan membebaskan Karta untuk meminta tolong membantunya menghentikan teror ini dan menyelamatkan Adi. Segera mereka melarikan diri dan berpencar. Segera selamatkan Adi. Biar pada Assalamualaikum. Loh, yuk. Adi mana, Pak? Ternyata Adi tidak ada di rumahnya. Segera Ayu mencari Adi. Sementara itu, terlihat Karta sudah berada di rumah Bu Ningsih untuk menghentikan si iblis. Karta. Tiba-tiba, Wati teman kecilnya yang hilang muncul di hadapannya. Kamu bisa apa? Ternyata Karta kesulitan menghadapi kekuatan si iblis. Sementara Ayu berhasil menemukan Adi. Adi, jangan Adi! Karta yang teringat kepada batu nisan di tengah hutan, segera pergi ke sana dan membakar batu nisan tersebut. Walau dengan susah payah karena diganggu oleh kemunculan hantu Derajat dan Wati, Karta berhasil membakar batu tersebut diiringi dengan suara azan dan akhirnya Karta berhasil menghilangkan iblis ini dari desanya. Dan Adi pun bisa diselamatkan. Adi! 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 Istighfar, Le. Di akhir cerita, terlihat seorang anak sedang bermain di waktu maghrib. Tidak berapa lama terlihat sosok iblis itu muncul kembali dan anak tersebut diculik dan film pun berakhir.